Imam Syafi'i pernah mengatakan, arfa'un nas fadlan man la yara fadlahu. Orang yang paling tinggi keutamaannya adalah orang yang tidak merasa dirinya memiliki keutamaan. Wa akbarun nas fadlan man la yara fadlahu. Orang yang paling besar jasanya dan paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak merasa dirinya memiliki kedudukan, hadirin. Ini adalah puncak ketawadukan, hadirin, yang harus kita contoh bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita. Sehingga pada akhirnya, hadirin, tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kalimat yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam diri dan jiwa kita. Di dalam kita memaknai kesyukuran hanyalah kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita, atas segala kenikmatan iman yang telah Allah semaikan di dalam hati kita. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan dan kita selenggarakan adalah bukan dikarenakan hebatnya kita dalam iman dan bukan dikarenakan hebatnya kita dalam takwa. Akan tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan dan kita selenggarakan adalah bentuk wujud eksistensi hebatnya Allah menolong orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbanyak bersyukur kepada Allah, kita berharap Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bertawakal dan kepadanya kita berserah diri. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri toladan uswatun hasanah yang sempurna dan paripurna diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan usianya 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkannya ia sebagai manusia seperti layaknya kita sebagai manusia, bukan tanpa tujuan melainkan untuk mengikuti apa yang diperintahkannya. Fa innal muhibba liman yuhibbu mudiun. Seseorang ketika benar cintanya, dia akan mengikuti orang yang dicintainya. Karena hakikat kecintaan kita kepada Nabi bukan hanya sebatas bersalawat saja, tapi mampu dapat terwujud dan teraplikasikan dalam diri, membentuk sebuah karakter sehingga pada akhirnya kita sadari tidak pantas bagi kita untuk mencari, mengais-ais contohan selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita tanpa henti dan tanpa cuti, guna untuk menyelaraskan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga pada akhirnya, hadirin, sekali lagi, tidak pantas bagi kita untuk mengkorek, mengais-ais contohan selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sikap menghormati manusia dan tidak merendahkan mereka. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesombongan. Nabi mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sedangkan kebalikannya adalah tawadu. Kalau sombong merendahkan dan meremehkan manusia, sedangkan tawadu adalah memuliakan manusia. Dan puncak ketawadukan, hadirin, adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf bin Asbaq dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia, bahwa puncak ketawadukan, hadirin, adalah antakhruju min manzilik fala yalqa ahadan illa ra'aita annahu khairu mink. Puncak ketawadukan, hadirin, adalah ketika Anda keluar dari rumah Anda, lalu Anda tidak melihat seorang pun kecuali Anda meyakini orang yang Anda lihat itu lebih baik daripada Anda. Dia lebih mulia daripada Anda. Dia lebih beriman daripada Anda. Itu adalah puncak ketawadukan, hadirin. Makanya ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang duduk di sebelah kanan kita, kita yakini dalam diri kita,
orang yang duduk di sebelah kanan kita adalah orang yang lebih bertakwa daripada kita. Ketika kita melihat orang yang sedang duduk di sebelah kiri kita, kita yakini orang yang duduk di sebelah kiri kita adalah orang yang lebih beriman daripada kita. Melongok ke belakang, orang yang ada di belakang kita adalah orang yang lebih beriman daripada kita. Begitu seterusnya hadirin. Imam Syafi'i pernah mengatakan, arfa'un nas fadlan man la yara fadlahu. Orang yang paling tinggi keutamaannya adalah orang yang tidak merasa dirinya memiliki keutamaan. Wa akbarun nas fadlan man la yara fadlahu. Orang yang paling besar jasanya dan paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak merasa dirinya memiliki kedudukan hadirin. Ini adalah puncak ketawadukan hadirin yang harus kita contoh bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita. Sehingga pada akhirnya hadirin, tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebab sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak mengetahui amalan orang lain secara detail. Untuk membandingkan amalan kita dengan amalan orang lain, kita harus melakukan studi komparasi namanya. Studi perbandingan, membandingkan antara amal kita dengan amal saudara kita. Siapa yang mampu meletakkan CCTV di rumah saudaranya, di rumah tetangganya, yang sehingga 24 jam dapat kita monitor hadirin? Tentu kalau ditanya kita tidak akan sanggup. Lantas apa alasan kita menyatakan diri kita lebih baik daripada orang lain? Sebagai bahan muhasabah hadirin. Itu alasan pertama. Alasan kedua hadirin, anggaplah diri kita lebih baik daripada orang lain. Amal kita lebih bagus daripada orang lain. Salat kita lebih bertakwa, lebih soleh daripada orang lain. Bacaan Quran kita lebih bagus daripada orang lain. Sedekah kita lebih banyak daripada orang lain. Yang jadi pertanyaan hadirin, bolehkah kita mengatakan diri kita lebih baik daripada orang lain? Belum tentu hadirin. Karena kita tidak mengetahui amalan hati seseorang, keikhlasan hati seseorang di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Mana yang lebih baik, amal seseorang atau keikhlasan seseorang? Bukankah dulu ada seorang pelacur gara-gara memberi minum anjing yang sedang tawaf di sebuah sumur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita itu ketika meninggal dunia, Rasulullah mengatakan dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Ini pelacur hadirin, pelacur. Gara-gara memberi minum anjing dimasukkan Allah ketika meninggal dunia ke dalam surga. Yang jadi pertanyaannya hadirin, bukan karena memberi minum anjing hadirin. Anjing, selucu-lucunya anjing, tidak pernah ketika kita tolong mengucapkan jazakallah khairan katsiran atau mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah dilakukannya. Anjing tidak pernah ikut pemilu. Kalaupun dia jadi pejabat, kita akan menjadi orang penting di hadapannya. Tidak. Tapi orang itu, pelacur itu menolong anjing itu, memberikan minum dengan sepatu botnya, semata-mata dia lakukan karena Allah. Ingin menunjukkan bahwasannya amalan hati, keikhlasan seseorang di dalam beribadah itu lebih tinggi derajatnya daripada seseorang yang sholat sehari semalam, membaca Quran, qiyamul lail semalam suntuk. Berkacalah dari orang-orang terdahulu hadirin. Kalaulah kita bandingkan antara Bilal bin Rabbah dengan Umar bin Khattab, mana yang jauh lebih mulia? Tentu kita akan menyangka Bilal bin Rabbah, karena dialah ada orang pertama yang lebih dahulu masuk Islam dibandingkan Umar yang pada waktu itu sibuk untuk membantai kaum muslimin. Saking garangnya Umar hadirin, seseorang kalau berjalan menghadap Umar, berjumpa dengan Umar, kalau nggak digebuki bukan Umar namanya.
Umar pernah meminum minuman keras, bermaksiat habis-habisan pernah. Bahkan sempat mengubur anaknya hidup-hidup. Jin saja kalau berhadapan, bertemu, berjalan dengan Umar, niscaya jin itu akan menghindar. Sampai ada yang menyeletuk orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, mengatakan, la yuslimu Umar hatta khimaril Khattab. Enggak akan Umar itu, enggak akan mungkin Umar itu masuk Islam selayaknya keledai itu mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya enggak mungkin Umar itu masuk Islam sebagaimana keledai mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak bagi Allah, hadirin. Kalau kita bandingkan antara iman Bilal bin Rabah dengan Umar bin Khattab, pasti kita akan menyatakan imannya Bilal bin Khattab, imannya Bilal bin Rabah jauh lebih mulia. Dia dulu yang lebih masuk Islam. Tapi berbicara tentang keutamaan tanpa menafikan keimanan Bilal, Rasulullah lebih memilih Umar bin Khattab. Kembali kalau kita berkaca kepada Uwais Al-Qarni, seorang yang tidak dipandang oleh masyarakat, kehidupannya cukup sederhana, bahkan nyaris seperti gelandangan, hadirin. Tapi ketika dibandingkan dengan Sayyid Ibnu Musayyib, seorang ahli ibadah, 30 tahun di sisa usianya tidak pernah tertinggal ketika azan sudah berada di masjid. 40 tahun di sisa usianya tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Ada orang seperti itu, hadirin. Tapi ketika dibandingkan dengan Uwais Al-Qarni, maka jauh keutamaan para ulama lebih mengutamakan Uwais Al-Qarni. Kalau kita baca sejarah Uwais Al-Qarni, cukup luar biasa. Orang yang sempat menggendong ibunya pergi berangkat haji. Bahkan ketika diberikan ujian oleh Allah sebuah penyakit, bukan meminta kesembuhan daripada Allah, tapi berharap keridhaan Allah. Ya Allah, kalaulah disembuhkan penyakitku, kata Uwais, mohon sisakan penyakit itu sebesar dirham ya Allah, agar aku sering melihat tanganku ini ketika engkau berikan kesembuhan. Inilah sebagai nikmat, tanda yang kau berikan kepadaku, dan aku akan terus menjadi hambamu yang bersyukur. Oleh karena itu, hadirin, belajarlah kita dari orang-orang yang terdahulu, yang awalnya tidak dipandang, awalnya hina, tapi ternyata mulia di hadapan Allah. Siapakah yang bertanggung jawab kalau kita tanya atas kejadian perang Uhud, meninggalnya pamannya Rasulullah, Hamzah, pemimpinnya Khalid bin Walid. Tapi pada akhirnya, hadirin perhatikan, pada akhirnya mereka semua masuk Islam. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan menjadi jenderalnya. Pada akhirnya kehidupannya masuk Islam. Pelajaran buat kita, hadirin, siapapun diri kita hari ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Bisa jadi orang yang di hadapan kita yang hari ini kita anggap remeh-temeh, bisa jadi amalannya diangkat Allah, sementara kita sibuk untuk mencari kelemahan saudara kita, dikarenakan ingin mengangkat popularitas kita, ingin mengangkat derajat kita, sikut kanan sikut kiri, menjatuhkan saudara kita demi untuk keuntungan dunia. Niscaya di hari kiamat Allah akan membalas segala apa yang kita lakukan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisari'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.